Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karangmalang, Bapak dan Ibu Guru, staf karyawan SMP Negeri 1 Karangmalang yang kami hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruang guru dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankan kami hadir di hadapan Bapak dan Ibu Guru membawakan acara dalam rangka diseminasi aksi nyata budaya positif modal 1.4 yang akan dilaksanakan oleh Ibu Triana Sari, Eskom. Adapun acara tersusun sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua doa. Dilanjutkan acara yang ketiga adalah sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Widi SPD. Sedangkan acara yang keempat adalah materi dengan pemateri Ibu Triana Sari, Eskom. Acara yang berikutnya adalah tanya jawab. Yang keenam adalah refleksi, sedangkan yang terakhir penutup. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berhubung waktu sudah siang, maka akan kita laksanakan acara pada pagi hari ini. Adapun acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk acara yang kedua adalah doa yang akan disampaikan oleh Bapak Muslim Hidayat. Waktu sepenuhnya kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah sejenak kita menundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah sejenak kita menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan lancar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuhafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalalil wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di gedung SMP Negeri 1 Karangmalang ini kami hendak menyelenggarakan acara diseminasi aksi nyata budaya positif
Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami. Jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam rindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi doa yang sudah disampaikan oleh Bapak Muslim SAG. Semoga dengan doa tadi kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan petunjuknya. Untuk acara yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Widi SPD. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, Guru Karyan Rayawati, Saudara Karamaya Semati, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, hidayah pada kita, sehingga pada pagi hari ini bisa bertemu di ruangan ini dalam rangka untuk diseminasi. Betul ya, betul, itu ada DC apa DC ya, diseminasi penularan dari ini hasil guru penggerak yang mana ada aksi yaitu budaya positif, yang mana kami berharap dari ilmu dan juga pemahaman guru penggerak ini tidak hanya sebatas pada teori, tapi bisa diterapkan, dipraktekkan di SMP 1 Karangmalang ini. Salah satunya adalah budaya positif. Ya, diharapkan bahwa kita itu di dalam mengelola pendidikan, termasuk memberikan pelayanan kepada anak-anak kita itu tidak hanya sebatas memberikan hukuman dan hukuman, tetapi bagaimana kita menjadikan budaya positif itu yang dominan, sehingga anak-anak itu nanti kemudian sudah perilaku itu dengan satu budaya positif yang kita kembangkan. Dengan diseminasi ini diharapkan bahwa benar-benar kita bisa menyusun ya satu strategi pelaksanaan budaya positif di SMP 1 Karangmalang ini, baik di kalangan guru dan juga kalangan siswa, sehingga hasil dari budaya positif itu bisa dirasakan ya di kemudian hari, dan kemudian capaian karakter siswa, kemudian juga perilaku itu semakin ini bisa terlihat ya di anak kita. Dan wajar kalau setiap sekolah itu pasti ada data-data pencilan ya, maksudnya ada ini siswa yang bandel, siswa yang sulit dan sebagainya, itu pasti ada. Tapi secara umum ketika kita sudah memiliki satu rule, satu ini aturan main termasuk dari budaya, itu yang akan membentuk siswa yang masuk ke ini ke SMP 1 Karangmalang ini outputnya itu menjadi baik. Kata kuncinya sebenarnya justru malah di kelas 7 ya, di kelas 7. Maka
mari nanti di tahun yang akan datang ya, di PPDB yang akan datang itu kelas 7 itu kita set untuk bisa ini. Kalau di waktu SD itu sudah membawa bibit-bibit yang tidak baik masuk di sini, yang budaya positif di SMK Malang ini, mereka jadi orang yang baik. Jika kelas 8, kelas 9 itu mewariskan sifat-sifat positif kepada adik kelasnya. Oke, sekarang ini dan terima kasih Mbak Tiana ya yang pada hari ini mendesimasikan dan mudah-mudahan bisa kita terapkan di SMK Karang Malang. Demikian, selamat untuk mengikuti diseminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Ibu Triana Sari, Sarjana Komputer, akan lebih termotivasi dalam mengikuti segala program sebagai guru penggerak. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Ibu Triana Sari, Eskom. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, kita memasuki acara yang keempat adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Triana Sari, Eskom. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu semangat hari ini? Bagaimana kalau kita ice breaking dulu untuk menambahkan semangat Bapak Ibu sekalian? Ayo mari kita berdiri semuanya. Siap. Bagaimana sudah fresh semuanya? Kayaknya masih semangat semuanya. Iya, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman kepada Bapak Ibu guru tentang apa itu budaya positif. Adapun konsep utama dari budaya positif, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan kepada sekolah kita. Yang kedua, teori tentang motivasi, hukum, penghargaan, dan juga restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, dan juga 5 posisi kontrol seorang guru. Yang keenam yaitu segitiga restitusi dalam menangani masalah anak-anak kita. Budaya positif merupakan nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang sesuai menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang saya akan mengadakan pertanyaan pemantik sekarang. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju tidak Bapak Ibu? Ayo, siapa yang menjawab setuju, siapa yang tidak? Ayo, pertanyaan yang pertama. Apakah sebuah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak-anak kita? Setuju. Setuju, monggo Bapak Pan. Terima kasih. Untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya setuju. Asalkan hukuman itu sesuai dengan apa yang sebenarnya tidak hukuman secara fisik, hukuman secara keras begitu. Jadi hukuman yang sifatnya adalah membangun dan sifatnya mendidik anak-anak. Jadi hukuman itu tidak harus keras,
tapi hukuman bisa mendidik anak-anak dalam dia belajar. Ya, terima kasih atas masukannya Bapak Joko. Ya, memang seharusnya hukuman dalam bentuk apapun itu dalam kurikulum Merdeka tidak diperkenankan, walaupun itu bentuk hukuman entah itu fisik ataupun entah itu berupa fisik ataupun juga hukuman menyenangkan. Jadi di sini hukuman itu dapat diganti dengan restitusi. Jadi kita menangani anak dengan segitiga restitusi. Nanti kita akan belajar tentang penerapan segitiga restitusi untuk menangani anak yang bermasalah. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, saya bertanya kepada Bapak Andri, bagaimana pendapat Bapak Andri yang kedua? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pendapat saya tentang hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pribadi saya setuju, cuma istilahnya kan bukan hukuman, tapi mungkin pemberian treatment. Jadi anak-anak dituntut, didorong untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Jadi ini mungkin salah satu cara untuk mendisiplinkan anak. Ini seperti itu. Iya, terima kasih atas masukannya Bapak Andri. Ya, di sini pemberian hukuman hal positif seperti membaca untuk meningkatkan literasi anak itu mungkin bisa digunakan. Kenapa? Karena itu untuk memperbaiki anak tersebut dalam hal literasi. Tetapi dari kasus yang kedua di sini untuk membersihkan halaman sekolah boleh tidak? Kalau menurut Bapak Ibu guru, anak ketika terlambat ataupun atributnya tidak lengkap, kemudian kita memberikan sanksi membersihkan halaman sekolah itu diperbolehkan tidak ya? Boleh tidak ya? Boleh tidak? Boleh tidak? Monggo, Ibu Sumidi mau memberikan masukannya? Menurut saya boleh untuk memberikan efek dan juga meningkatkan disiplin anak, asalkan mungkin membersihkannya tidak terlalu mungkin itu memberatkan siswa, karena sebagai efek jelas pada anak sebagai disiplin aja. Iya, terima kasih Bu Sumini. Ya, di sini membersihkan halaman sekolah itu sebenarnya diperbolehkan untuk meningkatkan disiplin anak, tetapi itu kita kembalikan ke anak, itu kita menyadarkan anak pada saat pelaksanaan segitiga restitusi untuk anak biar bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Jadi di sini dia terdorong dari motivasi intrinsiknya, bukan dari pihak Bapak Ibu guru yang memaksa. Jadi di sini anak itu terdorong untuk membersihkan sebagai tanggung jawab atau konsekuensinya dia melakukan kesalahan. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, mungkin yang ketiga di sini saya sekilas curhat ya. Memang selama ini saya memberikan penghargaan kepada anak saya apabila anak saya tersebut seumpamanya ranking 3 besar atau 5 besar, itu saya selalu memberikan penghargaan kepada anak saya untuk mendorong biar anak itu mau belajar lebih semangat lagi. Nah, ternyata pemberian penghargaan di sini tidak diperbolehkan juga pada kurikulum Merdeka di sini. Karena kenapa? Anak itu nantinya ketika dia mendapatkan juara 1, kok dia nggak dapat hadiah, dia akan aku kok nggak dapat hadiah apa-apa ya. Jadi dia malahan tidak terdorong untuk semangat motivasi intrinsiknya.
tetapi yang dia kejar adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu apakah? Motivasi yang baik dari diri anak. Ya, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, ilusi atau bayangan. Di sini ibaratnya ilusi guru mengontrol murid. Guru bisa saja mengontrol seorang murid jika murid itu ibaratnya tadi sebuah kepalan yang dia mau dibuka kepalanya. Berarti pada saat pembelajaran Bapak Ibu guru bisa mengontrol murid tersebut mau mendengarkan dan menerima materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang dewasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ilusinya bahwa kita memberikan kritikan dan membuat merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Rasa bersalahnya bagaimana? Biasanya kalau anak-anak yang bermasalah itu kita berikan kata-kata yang agak halus, tolong dong le, coba masalah lagi gitu ya. Itu kan anak itu merasa, waduh aku kok gak ada masalah terus ya karo waliku ya gitu. Kok aku tuh dipanggil BK terus ya, misalnya waliku ya. Jadi seakan-akan anak itu merasa bersalah, dia selalu memberikan kesalahan terus. Nah, karena dia merasa bersalah, di situ adanya identitas gagal. Harusnya kita memberikan itu identitas yang sukses. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusinya kita memberikan sebuah penguatan positif. Kamu harus menjadi anak yang bertanggung jawab ya le. Apa impian masa depan? Saya ingin jadi Pak Tentara itu. Berarti kalau kamu pengen jadi Pak Tentara, kamu harus belajar yang rajin. Tugasnya Bapak Ibu guru harus dikerjakan. Kamu harus saling menghormati, disiplin dan sebagainya. Nah, di situ kita mengajarkan penguatan positif dan yang bersifat bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti kepalan tadi. Di sini ilusi atau bayangannya, Bapak Ibu guru kan orang dewasa semuanya ini. Ya, murid kita kan seakan-akan anak kita kan. Jadi bayangan kita itu orang dewasa itu memiliki hak untuk mengontrol anak. Lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon, seakan-akan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa tidak mengubah semua orang itu pandangnya sama dengan kita? Tidak mungkin. Nah, di sini pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ataupun yang di sini terutama mengontrol siswa itu kita tidak bisa. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya kan selama ini kan, oh ini loh, bajumu apa nambuk masukin. Teko telat terus. Anggap teko kok mesti ngilang. Jam pertama ada, jam ketiga ngilang. Sampai ke kamar mandi kok teljang. Pernah nggak kita merasa seperti itu? Saya jujur selama saya belum mendapatkan pembelajaran ini, maaf ya Pak Andri, anak-anaknya Pak Andri itu 4 anak yang spesial itu. Nah, ketika saya ulangan sudah tahu saya beritahu ulangan itu gurunya kok nyari-nyari kemana-mana, dirujuk kemana-mana, anak itu tidak sadar, bahkan meloncat dari tembok. Itu berarti anak tersebut belum terdorong motivasi intrinsiknya. Anak itu melakukan kesalahan, dia itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Ya, yang tahu anak-anak tertentu tersebut. Kita bisa tahunya kalau kita tanya baik-baik, didekati baik-baik. Ngapa toleh? Kok pelajaran pas ulangan kok ngilang? Kenapa? Lah saya lapar
lapar, berarti dia harus makan dulu. Lah kenapa kamu gak pernah sarapan ya? Gak pernah sarapan, ibu, orang tua saya tidak pernah masak. Oh, berarti dia melanggar aturan tersebut karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Karena tadi dia posisi lapar. Nah, di sini kebutuhan survival atau bertahan hidup. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak membuat kesalahan itu kemungkinan besar dia kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Ya, kita lanjut materi tentang disiplin. Dan disiplin di sini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Maka keseharian kita dengan budaya kita keseharian, disiplin itu biasanya dikaitkan dengan tindakan yang tidak menyenangkan ataupun mungkin hukuman bagi siswa. Ya kan? Padahal disiplin itu sebenarnya bagaimana kita menghargai anak dan juga mencapai suatu tujuan bagaimana anak itu bisa tersadarkan dari permasalahannya. Selain itu, kita kaitkan juga dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan bagaimana di sini merupakan lintas budaya, lintas agama, lintas suku bangsa. Di sini pada kurikulum merdeka, nilai-nilai universal yang kita angkat yaitu termasuk P5 atau profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kolaborasi. Nilai-nilai kebajikan yang lainnya bisa berupa tanggung jawab, saling menghormati, kejujuran, disiplin, kemudian juga menghargai tentang perilaku dan sebagainya. Banyak sekali tentang nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi perilaku manusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya berupa apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Di sini didorong oleh motivasi ekstrinsik ataupun motivasi dari luar keinginan siswa. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi anak itu mengharapkan hadiah. Saya kalau dapat ranking 1 berarti saya akan mendapatkan hadiah. Itu berarti termasuk motivasi ekstrinsik. Dia tidak mengejar motivasi intrinsik. Kalau dia mengejar motivasi intrinsik, otomatis anak itu akan sadar dengan dirinya sendiri tanpa diberikan hadiah, imbalan, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini sudah merupakan motivasi intrinsik. Jadi sudah merupakan dia sudah punya niatan untuk memiliki disiplin positif pada dirinya. Restitusi. Jadi pada perlakuan anak-anak yang bermasalah itu kita tidak boleh memberikan hukuman, kemudian konsekuensi. Hukuman adalah perlakuan yang tidak diinginkan oleh siapapun. Restitusi itu adalah perjanjian antara guru dengan siswa. Itu pun tidak boleh dilakukan. Tetapi yang terbaik yaitu kita pilih sebagai restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka. Mereka memiliki inisiatif yang kuat untuk sadar dari dirinya sendiri. Sehingga kalau anak itu sadar dari motivasi intrinsiknya, kita kembalikan ke masyarakat, mereka akan memiliki karakter yang kuat. Lanjut. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus sebuah kesalahan siswa, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita menyadarkan ke siswa, salahmu apa? Apa yang bisa kamu perbaiki untuk memperbaiki kesalahanmu? Sebagainya, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
area lagi, anak yang bermasalah itu biasanya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, makanya dia mempunyai permasalahan yang dia pendam sendiri, makanya dia akan berulah teman-teman dan sebagainya. Nah, di sini hukuman itu merupakan identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi adalah termasuk identitas sukses. Nah, di sini biasanya hukuman itu berupa kata yang keras, membentak, menduding, memberikan efek menyakiti dan sebagainya. Sedangkan konsekuensi itu biasanya ada perjanjian kepada siswa. Seumpamanya tidak melaksanakan piket kelas, maka yang harus dilakukan adalah itu biasanya konsekuensi. Sedangkan restitusi itu adalah penyelesaian dari semuanya. Jika kamu tidak piket kelas, apa yang akan kamu lakukan? Jadi kita menyadarkan anak, membalikan kembali anak tepat dalam posisinya untuk menyadarkan kembali. Kamu pengen jadi apa suatu saat nanti? Kalau kamu pengen jadi Pak Tentara, berarti apa yang akan kamu lakukan dari sekarang? Jadi menyadarkan anak untuk kembali ke posisinya lagi. Lanjut, kita akan membuat keyakinan kelas di sini. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Nah, di sini nilai-nilai kebajikannya terlepas dari agama, suku bangsa, kemudian bahasa dan sebagainya. Menurut Gosen, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, jadi dari intrinsipnya anak. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kenapa tidak peraturan? Biasanya selama ini yang kita buat di kelas itu adalah termasuk peraturan, ya kan? Tidak boleh terlambat, berdoa sebelum pembelajaran, berdoa setelah pembelajaran. Jadi sebenarnya kesepakatan kelas itu yang kita cantumkan bukan peraturannya, tetapi nilai-nilai kebajikannya. Seumpamanya kita mencantumkan tidak boleh terlambat sekolah, berarti nilai kebajikannya apa? Disiplin. Tidak boleh menyontek, tidak boleh bully teman, berarti nilai kebajikannya saling menghargai, menghormati. Jadi kita akan belajar menuju ke sana. Dan anak untuk kembali ke posisinya lagi. Lanjut, kita akan membuat keyakinan kelas di sini. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Nah, di sini nilai-nilai kebajikannya terlepas dari agama, suku bangsa, kemudian bahasa dan sebagainya. Menurut Gosen, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, jadi dari intrinsipnya anak. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kenapa tidak peraturan? Biasanya selama ini yang kita buat di kelas itu adalah termasuk peraturan, ya kan? Tidak boleh terlambat, berdoa sebelum pembelajaran, berdoa setelah pembelajaran. Jadi sebenarnya kesepakatan kelas itu yang kita cantumkan bukan peraturannya, tetapi nilai-nilai kebajikannya. Seumpamanya kita mencantumkan tidak boleh terlambat sekolah, berarti nilai kebajikannya apa? Disiplin. Tidak boleh menyontek, tidak boleh bully teman, berarti nilai kebajikannya saling menghargai, menghormati. Jadi kita akan belajar menuju ke sana. Pembentukan keyakinan kelas. Kelas itu merupakan sebuah bentuk yang abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, yaitu tadi nilai kebajikan yang terdapat di dalamnya. Pernyataan serta keyakinan kelas dibuat dalam kalimat yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kita buat sedikit saja, mungkin 3 maksimal 7, asalkan anak itu dapat menghafal apa keyakinan yang ada di kelasnya. Ya. Kemudian dari kesepakatan satu kelas tersebut, kemudian kita tinjau ulang. Ada waktunya untuk meninjau. Semuanya ada anak yang
tidak meyakini lagi terhadap keyakinan kelasnya, kita bisa review ulang keyakinan kelas tersebut. Jadi bisa direview ulang mungkin pada awal semester mendatang dan sebagainya. Nah, kalau sudah sepakati bersama ada tanda tangan wali kelas, kemudian satu kelas, baru kita tempel di depan kelas. Jadi di depan kelas supaya semua kelas itu, anak-anak yang dari kelas itu bisa menghafal dan juga bisa melihat sewaktu-waktu. Nah, di sini perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Di sini selamanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya yaitu tanggung jawab. Kita bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Dilarang melakukan kekerasan berarti menghormati orang lain. Kemudian bergantian dan atau menunggu giliran berarti menghormati orang lain. Jadi yang kita tampilkan adalah nilai-nilai kebajikan di sini, keyakinan kelas, bukan peraturan. Selama ini yang kita cantumkan di kelas itu adalah sebuah peraturan. Lah, menurut Bapak Ibu guru, di manakah yang termasuk di sini bedanya kesepakatan kelas dengan peraturan? Mbak Ia mungkin biar fokus. Yang pertama, yang sebelah kiri apa sebelah kanan, yang termasuk keyakinan kelas. Dan mengapa? Saya ulang lagi, keyakinan kelas di situ menyantumkan nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan seperti toleransi, religius, disiplin, saling menghormati, saling menyayangi, kemudian semangat, peduli, dan sebagainya. Lah, di antara sekian, menurut Mbak Ria yang mana ini? Datang tepat waktu apa yang sebelah kanan? Ada yang berani memberi masukan? Yang sebelah mana? Yang sebelah? Ya, yang sebelah kanan. Lah, kenapa yang sebelah kanan? Karena yang sebelah kanan di sini berisikan tentang kata-kata kebajikan universal. Jadi di sini datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah, di sini kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kemudian kamu murid yang peduli dengan teman-teman, kami saling menghormati, disiplin dan tepat waktu. Jadi itu adalah isi-isi dari kesepakatan kelas. Ini adalah termasuk dokumentasi pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, kita mengajak dulu anak-anak kita, kelas impian apa yang kalian inginkan? Anak-anakku semua. Nah, ini adalah kelas impian yang kita inginkan mendatang. Di awal pembelajaran tahun ini, apakah yang kalian impikan tentang kelas impianmu masa depan, anak-anakku semua? Jadi kita ajak anak kita untuk bermimpi, pengen kelas kita jadi seperti apa. Kemudian kita bagikan di sini sticky note, biarkan anak itu menulis, saya pengen kelasku itu rapi, tidak ada bullying dan sebagainya. Nanti mereka akan menulis semuanya kata-katanya itu sendiri. Kalau sudah, kita tempelkan bersama di sini. Kita tempelkan. Kemudian kalau sudah kita tempelkan, kita minta 2 anak atau 3 anak ngambil kartunya itu dibacakan sebagai kesepakatan kelas bersama. Kita bacakan, dibaca. Kalau sudah dibacakan, apa sih impian kelas masa depan bagi mereka? Kemudian kalau sudah diisikan semuanya, kemudian sudah dibaca, kita lanjutkan. Lah, kesepakatan kelasmu seperti apa? Nilai-nilai kebajikan yang akan kamu bentuk di kelasmu itu seperti apa? Ya,
sebaiknya dibuat dengan menggunakan kata-kata yang positif seperti tadi. Kalau sudah anak-anak dibagikan sticky note, kemudian anak-anak menempel, dibacakan kembali. Kalau sudah dibacakan, kita pilah-pilah, oh ini termasuk disiplin, ini termasuk golongan dari toleransi, religius, saling menghormati dan sebagainya. Baru ditulis di sini dalam kertas besar. Kemudian dari kertas besar itu ditandatangani oleh walinya dan seluruh siswa, dipasang di depan kelas. Jadilah kesepakatan kelas selama 1 semester. Kebutuhan dasar manusia seperti yang saya paparkan tadi, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Anak itu butuh kasih sayang. Anak itu juga butuh bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Bukan hanya anak, tetapi kita juga butuh 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin seperti saya suka celelean, cengengesan. Ternyata dari kuesionernya itu, saya itu termasuk kebutuhan dasarnya itu kesenangan ternyata. Suka ngusilin orang ternyata. Suka ngulesi barang, ceria, kemudian gampang bergaul, itu ternyata dari kebutuhan dasarnya, kesenangan. Seperti tadi kasus tadi ya, anak kelas 9A itu berarti kebutuhan dasarnya apa? Mungkin dia kurang kasih sayang, dia juga kurang kebebasan. Jadi anak bermasalah itu biasanya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Restitusi posisi kontrol guru ada 5 sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebaiknya kita sebagai pendidik guru itu diperlakukan sebagai manajer. Kenapa? Karena kita adalah pemimpin anak-anak bangsa. Lah, di sini posisi kontrolnya. Kalau guru sebagai penghukum pasti menghardik, menyakiti, ya kan? Kemudian membentak dan sebagainya. Membuat merasa bersalah. Orang mesaknya tole. Bapak ibu selalu dipanggil kalau Pak Kepala. Jadi anak itu akan merasa gagal, ya kan? Identitas anak itu langsung gagal. Lah waliku mesaknya dipanggil terus, ya kan? Jadi dia akan merasa gagal, merasa rendah diri. Oh, aku ternyata selalu membuat masalah kepada orang tuaku. Waktu aku dipanggil ke sekolahan, terus dia akan merasa gagal. Padahal nggak taunya dia itu membuat masalah mungkin karena tidak pernah sarapan pagi. Jadi kebutuhan dasarnya akan survival tadi, kebutuhan hidup kurang. Kemudian kasih sayang mungkin juga kurang. Tetapi orang tua tidak tanggap. Segitiga restitusi, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Tahapannya apa saja toh? Yang pertama menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa le. Berbuat salah itu tidak apa-apa Bu. Putri aja salah, ya kan? Jadi kita merasa menstabilkan identitasnya. Dia itu emosinya agak merendah dulu. Kalau emosinya sudah stabil, baru yang kedua di sini validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kowe ngerti toh alasannya? Oh berarti kowe ini melakukan hal itu tuh ngapa alasanmu? Jadi ditanya. Kan tadi kan sudah lerem emosinya. Baru kita tanya, itu namanya validasi tindakan yang salah. Lah, saya tadi di MC kok Bu, dibully kok Bu. Oh, berarti kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Untung kancane nggak kok tonjok, ya kan? Itu berarti validasi tindakan yang salah. Lanjut yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Kita bawa anak itu menuju ke impian masa depan, ya kan? Kamu pengen jadi orang apa masa depanmu nanti? Oh, saya mau jadi pemadam kebakaran Bu. Lah kalau pengen jadi pemadam kebakaran, berarti yang kamu lakukan apa untuk menebus kesalahanmu? Ya kan, kamu tadi dibully temanmu toh, marah-marah toh, mau nonjok toh, kayak gitu.
Jadi kita tanya dulu. Setelah distabilkan, kemudian validasi tindakan, menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas, apa yang kita percaya sebagai sekolah. Bisa juga Bapak Ibu Guru menerapkan segitiga restitusi dalam keluarga sama anak-anak kita, membuat kesepakatan nilai-nilai kebajikan di rumah. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati bersama? Kalau kita sudah punya nilai kebajikan, anak mau bermasalah kan bisa kita tanya. Lah kamu nilai-nilai kebajikan apa, kesepakatan kelas apa yang kamu pedomi dari kelas kita gitu. Lah kalau selama ini belum ada nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas, kita kan susah mau menyidang anak. Karena apa? Anak belum kita arahkan ke nilai-nilai kebajikan tadi. Selama ini yang kita buat adalah peraturan, bukan keyakinan kelas. Kamu mau jadi orang apa suatu saat nanti? Jadi kita memberikan kebebasan dia untuk menggambarkan, aku pengen jadi Pak Presiden, Bu. Lah kalau pengen jadi Pak Presiden, berarti kamu harus belajar apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu. Ini adalah tadi kasus yang pertama. Tadi kasus saat ini saya memberikan gambaran tentang di sini anak 7D Konita tidak menyelesaikan tugas dari gurunya. Padahal pada saat jam berlangsung sampai selesai dia malah asik bermain. Nah, di sini segitiga restitusi yang saya lakukan itu tadi kasusnya saya terapkan seperti ini. Kita panggil dulu anak yang bermasalah tadi, ya kan? Di sini saya memanggil anak Konita tersebut, kemudian maaf mungkin ada yang bantu operator di sebentar. Di sini saya stabilkan identitas anak, ditanya, Konita, kamu kenapa kok tidak mengerjakan tugasnya Putriana itu kenapa? Gini loh Bu, saya tuh bete dan sebagainya. Oh berarti dia di sini kebutuhan dasarnya berarti kesenangan, dia pengen bermain di saat belajar. Lah, apakah tindakan itu benar? Kalau kamu itu malah bermain di jam pelajaran itu kan salah ya kan, berarti itu termasuk memvalidasi tindakan. Kemudian kita arahkan kembali, apa impianmu masa depan Konita? Nilai-nilai kebajikan apa yang kamu yakini bersama? Oh Bu, saya berarti tidak menghormati, tidak disiplin. Nah ya, oh kamu berarti tidak disiplin, tidak menghormati Bapak Ibu Guru yang mengajar. Kemudian apa tindakanmu untuk menebus kesalahan tersebut? Nah di sini ada menstabilkan identitas, ya kan? Kemudian juga nanti setelah kita membuat keyakinan dengan anak ini, dia akan dengan sendirinya terdorong motivasi intrinsik untuk menebus kesalahan yang akan dia perbuat.
Bu, berarti saya harus menyelesaikan tugas yang saya tunda-tunda. Saya besok lagi tidak akan mengulangi kejadian seperti itu lagi dan sebagainya. Itu adalah termasuk meyakinkan yang ini tindakan. Ini adalah contoh pelaksanaan segitiga restitusi. Untuk permasalahan yang tidak terlalu bermasalah besar, seumpamanya dia hanya tidak terkait atribut, kemudian bajunya dikeluarkan, itu kan berarti kan cuma kasus ringan, ya kan? Tidak usah menggunakan segitiga restitusi, tetapi cukup dengan intervensi 30 detik. Pertanyaannya apa saja? Ini, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah kamu ingin jadi orang baik, Tole? Apa saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Impianmu pengen jadi apa? Nah, kalau impianmu pengen jadi guru, apakah perbuatan ini sesuai dengan yang kamu inginkan? Apakah wajar membuat kesalahan? Kapan kamu siap untuk memulai? Kemudian peraturan apa yang akan kamu perbaiki? Cukup sekian, terima kasih pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Taryono selaku MC. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari Ibu Tiana Sari Eskom. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang akan bertanya tentang penerapan segitiga restitusi. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana jika kita selaku guru sudah melakukan atau menerapkan langkah-langkah restitusi tersebut, tetapi anak mungkin masih ada dendam atau menyimpan dendam. Terima kasih. Bisa pertanyaan yang kedua? Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan beberapa materi dengan kaitannya dengan permasalahan anak. Dan ingin saya tanyakan, bolehkah seorang guru memberikan hukuman kepada murid karena tidak memakai atribut yang lengkap? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Ya, mungkin ada tambahan sekalian. Monggo Ibu Vicky. Ya, terima kasih waktunya. Yang ingin saya tanyakan yaitu berkaitan dengan penerapan segitiga restitusi. Berarti bolehkah tahapan dari segitiga restitusi itu dilakukan secara tidak urut? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Bapak Hermawan, bagaimana jika guru sudah menerapkan langkah restitusi akan tetapi anak masih menyimpan dendam? Nah, sebenarnya langkah-langkah restitusi itu adalah langkah terbaik untuk penyelesaian suatu masalah. Apabila anak itu masih menyimpan dendam, di suatu hari nanti mungkin dia tidak lega atau masih dongkol, berarti kita bisa melakukan tahapan restitusi kembali. Kemudian kalau dia masih tidak ikhlas lagi, kita bisa memanggil orang tuanya ke sekolah. Kita tanya, keseharian anak itu seperti apa? Apakah anak itu pendendam? Apakah anak itu memang disakiti sama temannya, akan tersimpan terus di pikirannya? Jadi kita tetap mengklirkan masalah juga berkolaborasi dengan orang tua. Mungkin itu jawaban yang saya berikan. Kemudian pertanyaan dari Pak Danang tadi, bolehkah seorang guru memberikan hukuman kepada murid karena murid tersebut tidak memakai atribut lengkap, ya Pak? Nah, kita tidak akan menghukum anak, tetapi kalau masalah atribut itu
diskusi kecil ya, permasalahan kecil. Jadi bisa kita terapkan dengan tadi intervensi 30 menit tadi, 30 detik tadi. Kemudian kita juga bertanya kepada anak, kenapa tidak tertib bednya Bu? Nggak ada yang dodongin bed saya, makanya saya masih bednya kelas 7 padahal sudah kelas 8, karena anak itu tidak bisa menjahit. Berarti kebutuhan dasar anak itu juga tidak terpenuhi. Mungkin orang tuanya kerja di luar kota, tidak ada yang dodongin jahit. Berarti sekolah harus menyediakan dan mengajari anak itu untuk menjahit, biar apa? Atributnya tertib suatu saat nanti. Pertanyaan yang ketiga dari Ibu Vicky berkaitan dengan penerapan segitiga restitusi, bolehkah tahapannya tidak urut? Ya, boleh tidak urut, tergantung dari permasalahan yang ada. Bisa langsung dari menstabilkan identitas langsung ke menanyakan keyakinan, ataupun bisa dibolak-balik sesuai dengan permasalahan yang ada. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan kepada Bapak Taryana selaku MC. Ya kan? Jadi kita merasa menstabilkan identitasnya. Dia itu emosinya agak merendah dulu. Kalau emosinya sudah stabil, baru yang kedua di sini validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ngerti tuh alasannya. Oh, berarti gue ini melakukan hal itu tuh ngapa tuh alasanmu? Jadi ditanya. Kan tadi kan sudah lerem emosinya. Baru kita tanya, itu namanya validasi tindakan yang salah. Lalu saya tadi diejek kok Bu, dibully kok Bu. Oh, berarti kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Untung kancane nggak kok tonjok, ya kan? Itu berarti validasi tindakan yang salah. Lanjut yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Kita bawa anak itu menuju ke impian masa depan, ya kan? Kamu pengen jadi orang apa masa depanmu nanti? Oh, saya mau jadi pemadam kebakaran Bu. Ya kalau pengen jadi pemadam kebakaran, berarti yang kamu lakukan apa untuk menebus kesalahanmu? Ya kan, kamu tadi dibully temanmu toh, marah-marah toh, mau nonjok toh, kayak gitu. Jadi kita tanya dulu. Setelah distabilkan, kemudian validasi tindakan, menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas, apa yang kita percaya sebagai sekolah. Bisa juga Bapak Ibu Guru menerapkan segitiga restitusi dalam keluarga sama anak-anak kita, membuat kesepakatan nilai-nilai kebajikan di rumah. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati bersama? Kalau kita sudah punya nilai kebajikan, anak mau bermasalah kan bisa kita tanya. Lah kamu nilai-nilai kebajikan apa, kesepakatan kelas apa yang kamu pedomi dari kelas kita gitu. Lah kalau selama ini belum ada nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas, kita kan susah mau menyidang anak. Karena apa? Anak belum kita arahkan ke nilai-nilai kebajikan tadi. Selama ini yang kita buat adalah peraturan, bukan keyakinan kelas. Kamu mau jadi orang apa suatu saat nanti? Jadi kita memberikan kebebasan dia untuk menggambarkan, aku pengen jadi Pak Presiden, Bu. Lah kalau pengen jadi Pak Presiden, berarti kamu harus belajar apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu. Ini adalah studi kasus yang pertama. Studi kasus saat ini saya memberikan gambaran tentang di sini anak 7D Konita tidak menyelesaikan tugas dari gurunya. Padahal pada saat jam berlangsung sampai selesai dia malah asik bermain. Nah, di sini segitiga restitusi yang saya lakukan itu studi kasusnya saya terapkan seperti ini. Kita panggil dulu anak yang bermasalah tadi, ya kan?
Di sini saya memanggil anak wanita tersebut, kemudian maaf, mungkin ada yang bantu operator sebentar. Di sini saya menstabilkan identitas anak. Ditanya, Komita, kamu kenapa kok tidak mengerjakan tugasnya Putriana itu, kenapa? Gini loh Bu, saya tuh bete dan sebagainya. Oh, berarti dia di sini kebutuhan dasarnya berarti kesenangan. Dia pengen bermain di saat belajar. Lah, apakah tindakan itu benar? Kalau kamu itu malah bermain di jam pelajaran itu kan salah, ya kan? Berarti itu termasuk memvalidasi tindakan. Kemudian kita arahkan kembali, apa impianmu masa depan, Komita? Nilai-nilai kebajikan apa yang kamu yakini bersama? Oh Bu, saya berarti tidak menghormati, tidak disiplin. Nah ya, oh kamu berarti tidak disiplin, tidak menghormati Bapak Ibu guru yang mengajar. Kemudian apa tindakanmu untuk menebus kesalahan tersebut? Nah di sini ada menstabilkan identitas, ya kan? Kemudian juga nanti setelah kita membuat keyakinan dengan anak ini, dia akan dengan sendirinya terdorong motivasi intrinsik untuk menebus kesalahan yang akan dia perbuat. Bu, berarti saya harus menyelesaikan tugas yang saya tunda-tunda. Saya besok lagi tidak akan mengulangi kejadian seperti itu lagi dan sebagainya. Itu adalah termasuk meyakinkan yang ini tindakan. Ini adalah contoh pelaksanaan segitiga restitusi. Untuk permasalahan yang tidak terlalu bermasalah besar, seumpamanya dia hanya tidak tertib atribut, kemudian bajunya dikeluarkan, itu kan berarti kan cuma kasus ringan, ya kan? Tidak usah menggunakan segitiga restitusi, tetapi cukup dengan intervensi 30 detik. Pertanyaannya apa saja ini? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah kamu ingin jadi orang baik, Tole? Apa saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Impianmu pengen jadi apa? Nah, kalau impianmu pengen jadi guru, apakah perbuatan ini sesuai dengan yang kamu inginkan? Apakah wajar membuat kesalahan? Kapan kamu siap untuk memulai? Kemudian peraturan apa yang akan kamu perbaiki? Cukup sekian, terima kasih pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Taryono selaku MC. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari Ibu Triana Sari Eskom. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang akan bertanya tentang penerapan segitiga restitusi. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana jika kita selaku guru sudah melakukan atau menerapkan langkah-langkah restitusi tersebut, tetapi anak mungkin masih ada dendam atau menyimpan dendam. Terima kasih. Bisa pertanyaan yang kedua? Ya, terima kasih.
Tadi sudah disampaikan beberapa materi yang ada kaitannya dengan permasalahan anak. Dan ingin saya tanyakan, bolehkah seorang guru memberikan hukuman kepada murid karena tidak memakai atribut yang lengkap? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Ya, mungkin ada tambahan sekalian. Monggo Ibu Vicky. Ya, terima kasih waktunya. Yang ingin saya tanyakan yaitu berkaitan dengan penerapan segitiga restitusi. Berarti bolehkah tahapan dari segitiga restitusi itu dilakukan secara tidak urut? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Bapak Hermawan, bagaimana jika guru sudah menerapkan langkah restitusi akan tetapi anak masih menyimpan dendam? Nah, sebenarnya langkah-langkah restitusi itu adalah langkah terbaik untuk penyelesaian suatu masalah. Apabila anak itu masih menyimpan dendam, di suatu hari nanti mungkin dia tidak lega atau masih dongkol, berarti kita bisa melakukan tahapan restitusi kembali. Kemudian kalau dia masih tidak ikhlas lagi, kita bisa memanggil orang tuanya ke sekolah. Kita tanya, keseharian anak itu seperti apa? Apakah anak itu pendendam? Apakah anak itu memang disakiti sama temannya, akan tersimpan terus di pikirannya? Berarti kita tetap mengklirkan masalah, juga berkolaborasi dengan orang tua. Mungkin itu jawaban yang saya berikan. Kemudian pertanyaan dari Pak Danang tadi, bolehkah seorang guru memberikan hukuman kepada murid karena murid tersebut tidak memakai atribut lengkap, ya Pak? Nah, kita tidak akan menghukum anak, tetapi kalau masalah atribut itu masalah restitusi kecil, ya, permasalahan kecil. Jadi bisa kita terapkan dengan tadi intervensi 30 menit tadi, 30 detik tadi. Kemudian kita juga bertanya kepada anak, kenapa tidak tertib? Bednya Bu, nggak ada yang dodongi bed saya, makanya saya masih bednya kelas 7 padahal sudah kelas 8. Karena anak itu tidak bisa menjahit, berarti kebutuhan dasar anak itu juga tidak terpenuhi. Mungkin orang tuanya kerja di luar kota, tidak ada yang dodongi jahit. Berarti sekolah harus menyediakan dan mengajari anak itu untuk menjahit, biar apa? Atributnya tertib suatu saat nanti. Pertanyaan yang ketiga dari Ibu Vicky berkaitan dengan penerapan segitiga restitusi, bolehkah tahapannya tidak urut? Ya, boleh tidak urut, tergantung dari permasalahan yang ada. Bisa langsung dari menstabilkan identitas langsung ke menanyakan keyakinan, ataupun bisa dibolak-balik sesuai dengan permasalahan yang ada. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan kepada Bapak Karyana selaku MC. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah tadi sesi tanya jawab telah berakhir dan dijawab oleh Ibu Diana. Berikut akan kami sampaikan refleksi sebagai akhir daripada pembahasan pada pagi hari ini. Refleksi budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk menumbuhkan budaya positif perlu adanya kolaborasi antara kepala sekolah, guru, murid, dan warga sekolah. Demikianlah refleksi pada pertemuan pada siang hari ini. Untuk memasuki acara berikutnya adalah penutup. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari kami, mohon dimaafkan dari segala kesalahan. Kami tutup acara demikian. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Andrianto. Saya rekan guru dari Ibu Triana Sari, Eskom. Menurut saya pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Triana itu sangat bagus. Pembelajarannya sudah sesuai dengan nilai dan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada siswa, pembelajaran yang kreatif, pembelajaran yang kolaboratif, dan tentunya pembelajaran yang mandiri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.